Halo guys, kembali lagi di Diah Tomblok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis, cerita magis. Saya masih ditemani oleh Bapak Alex Pujiwinarto dan malam ini saya mau bertanya tentang para pendaki itu kan sering tersesat, kayak berputar-putar di satu tempat gitu. Dan saya juga baca kayak gitu tuh karena yang namanya oyot mimang. Nah, oyot mimang tuh maksudnya apa sih, Pak? Ada beberapa versi penjelasan tentang oyot mimang. Banyak yang menafsirkan oyot mimang itu oyot itu akar ya, akar sejenis akar gaib yang kalau diinjak maka orang akan menjadi bingung lalu tidak bisa keluar dari satu wilayah tertentu. Tapi kalau saya kok, karena saya nggak pernah bisa melihat wujudnya ya, namanya gaib, saya punya persepsi yang berbeda tentang itu. Pernah ke ini alun-alun selatan Yogyakarta belum? Pernah. Nah, di sana kan ada dua pohon beringin ya, yang jaraknya cukup jauh satu sama lain. Itu kalau ini ditarik garis lurus itu, kemudian dari tengahnya orang mundur 100 langkah, kemudian matanya ditutup, disuruh mencoba berjalan lurus menuju ke tengah itu dan menerobos kedua pohon ini. Banyak yang tidak berhasil. Saya sendiri mencoba dan saya tidak pernah berhasil, selalu belok. Kalau nggak salah saya beloknya selalu ke kiri, muter gitu ke kiri. Dan saya sering ngajak teman-teman juga, kebanyakan juga tidak berhasil. Nggak cuma teman-teman dari Indonesia, rata-rata yang dari timur ya, kayak Taiwan, China, kemudian Jepang, mereka juga sama. Tetapi ketika saya mencoba mengajak teman dari Kanada gitu, Inggris, ternyata mereka malah bisa. Saya curiga hal ini ada hubungannya sama kepercayaan. Jadi orang-orang yang sama sekali tidak percaya terhadap satu kekuatan supranatural, maka ternyata nggak bekerja. Jadi mereka bisa tembus begitu saja, karena mereka hanya berpikir logis. Nggak masuk akal kalau saya cuman harus berjalan 100 langkah dan tidak bisa. Nah, ini artinya mereka punya otosugesti yang tinggi, dan otosugesti ini logik gitu. Kemudian saya juga mencurigai ini ada hubungannya dengan magnetisme bumi. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang medan magnetnya itu cukup besar sehingga bisa membelokkan arah langkah kita. Nah, penjelasan yang lain barangkali hubungannya sama kondisi. Biasanya fenomena orang yang berputar-putar di satu tempat itu kondisi fisiknya itu sudah lemah, mungkin dehidrasi juga, mungkin kelaparan juga, kedinginan, atau bahkan sudah mulai diambang hipotermia. Nah, ini kondisi-kondisi ini membuat kita nggak bisa fokus dan sangat mudah untuk kena pengaruh dari jin-jin yang ada di kawasan itu. Nah,
jin ini kan suka mengganggu ya, suka menggoda. Barangkali jin-jin ini kemudian punya tujuan, nanti kalau tidak bisa keluar dari sini kami akan memberi gangguan dalam bentuk lain, misalnya penampakan atau apa begitu. Kan kondisinya jadi lebih mudah, mereka sudah capek secara fisik ditambah bingung, frustrasi. Nah, ini menjadi lebih mudah, ibarat pintu itu lebih terbuka bagi mereka untuk masuk gitu. Nah, untuk Bapak sendiri pernah ngalamin kayak gitu nggak waktu pendakian? Ya, beberapa kali, tapi tidak terlalu banyak. Cuman masing-masing ada keunikannya. Saya mengalami Oyot Mimang itu yang pertama kali adalah pada pendakian saya yang pertama. Jadi waktu itu saya belum jadi pendaki. Terus saya tertarik karena ada teman kos yang kelihatan maco karena dia menjadi pendaki. Zaman itu seorang pendaki ya kelihatan gagah sekali. Karena apa? Karena langka. Orang yang hobinya mendaki itu langka, sehingga ya otomatis lah sesuatu yang langka itu pasti kelihatan menarik kan. Nah, kemudian saya setelah berbagai persiapan saya diajak ke Sumbing. Cuman karena kesalahan manajemen terhadap air, jadi ada salah satu anggota kami itu yang kena diare dan dia kebetulan anak mama. Air minum itu dia pakai untuk cebok. Terus jadi waktu berangkat pun sebelum sampai puncak kami sudah kehabisan air. Waktu itu kalau tidak salah kami naik lewat Cepit. Nah, meskipun air ini kurang, kami paksakan untuk bisa sampai puncak ya. Nah, celakanya dari puncak waktu turun itu kami kehilangan jalan, jadi kami tersesat. Nah, di suatu tempat itu kami berputar-putar terus. Jadi satu tempat di hutan belukar, bukan hutan yang tebal ya, hutan belukar, masih di hutan belukar. Itu kami muter-muter terus sampai hampir maghrib. Akhirnya tim leadernya senior saya waktu itu namanya Totok, dia putuskan untuk karena sudah mau malam kita bikin bivak aja. Waktu itu kami nggak punya tenda, jadi kami bikin bivak dari tanaman-tanaman itu. Nah, pada saat maghribnya terjadi penampakan harimau yang kami simpulkan sebagai bukan harimau beneran. Karena apa? Karena ini ada sambungannya lagi. Jadi setelah kena Oyot Mimang tadi ada penampakan harimau itu yang membuat kami lebih takut. Kemudian malam-malam itu sekitar jam 12 sampai jam 2 mungkin, itu tiba-tiba terdengar suara ramai, seperti rombongan besar pendaki gitu ya, yang ramai sekali dari bawah itu naik. Itu cukup mengherankan karena nggak ada jalan, jadi kecepatan volumenya menjadi keras. Itu kayak ada jalan besar yang membuat mereka itu dengan cepat bisa menuju kami. Nah, yang membuat shock itu adalah ketika suara itu begitu kerasnya sehingga seharusnya dalam beberapa detik sampai ke kami, itu justru kayak melewati begitu saja, kayak melewati kami, tiba-tiba sudah di atas kami dan makin menjauh. Kemudian muncul lagi sudah dari arah kiri, hilang, muncul lagi dari sebelah kanan, seperti suara ini melompat begitu saja. Dan jelas itu suara yang sama. Jadi karakter suara orang itu kan gampang dikenali. Jadi yang cowok suaranya begini, yang cewek suaranya begini, dan itu banyak sekali. Nah, itu yang terjadi di Sumbing.
uh, itu terjadi cukup lama ya, antara jam 12 sampai jam 2-an lah. Kemudian besoknya baru kami bisa merintis jalan, agak memutari gunungnya itu. Jadi kami naiknya itu lewat Paraan, lewat ya daerah Temanggung loh, itu Cepet itu. Cepet itu Wonosobo apa Temanggung ya. Tapi kami turunnya itu di Magelang, jadi kami turun sampai di Payaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terjadi di Gunung Slamet. Ketika, kalau yang pertama tadi tahun 1984, yang kedua terjadi tahun berikutnya 1985 di Gunung Slamet, yang saya kehilangan 2 teman itu. Sama ya, jadi kami berputar-putar di satu tempat, tapi karena saya sudah pernah mengalami kejadian seperti itu, saya simpulkan bahwa ini sebaiknya menginap aja. Jadi dugaan saya adalah kalau kami menginap, kami akan cukup fit, cukup segar untuk besok menemukan jalan. Dan kebetulan pada waktu di Gunung Slamet itu, saat habis terjadi oyot memang itu, tidak terjadi kejadian susulan. Jadi ya hanya berputar-putar itu, kemudian malamnya tidak terjadi apa-apa. Yang paling singkat, tetapi justru yang paling, menurut saya paling ajaib, itu terjadi pada waktu kami mendaki Gunung Salak. Itu sekitar tahun 87 lah, 87, jadi 2 tahun setelah peristiwa Gunung Slamet. Kami mendaki lewat Cidahu, kemudian menginap di Puncak Bayangan. Dari Puncak Bayangan kami melakukan summit attack ke Puncak Mane. Nah, ketika turun dari Puncak Mane, oh ya, saya harus melukiskan begini. Jadi kalau Gunung Salak waktu itu ya, saya sekarang ini belum kembali ke Gunung Salak. Pada waktu itu hutan Gunung Salak itu lebat sekali, dan kalau lewat rute Cidahu itu terjal, menguras tenaga itu. Selain hutannya lebat, banyak rotan, nggak tahu juga zaman sekarang ini masih ada rotan-rotan itu apa enggak. Rotan-rotan itu kan menjalar dan berduri toh, durinya melengkung lagi, itu kalau kena kulit ya menimbulkan bilur yang cukup panjang. Nah, Puncak Bayangan itu hutan juga, tapi sudah puncaknya bisa dibuat untuk mendirikan beberapa tenda, tapi vegetasinya sudah tidak terlalu lebat, jadi semacam semak-semak begitu, hutan semak. Nah, vegetasi itu seperti itu sampai ke Puncak Mane. Nah, dari Puncak Mane kan kemudian setelah cukup puas berada di sana kan kami turun menuju Puncak Bayangan tadi. Nah, itu kami tersesat dan muter-muter. Tetapi yang saya amati adalah sepertinya kami berpindah. Ini bisa dilihat dari vegetasinya. Harusnya kan kalau kami muter di area semak belukar kan ya medannya ya tanamannya kan ya begitu-begitu aja. Ini rasanya tidak. Ini jadinya pohonnya kok jadi pohon-pohon besar gitu. Seperti kami itu berada di bawah Puncak Bayangan. Itu vegetasinya loh ya. Jadi hutannya kok jadi tebal dan nggak bisa keluar dari di situ terus.
Kemudian kita putuskan untuk oke lah kita istirahat, kita bikin kopi dulu. Bikin kopi, kemudian ada yang sempat makan mie, kemudian kita berdoa. Nah selesai itu kita berjalan lagi dan memang kita bisa keluar dari hutan yang lebat itu, kita kembali ke semak-semak, terus kembali ke Puncak Bayangan. Tetapi yang paling aneh justru terjadi setelah pulang ke Semarang. Kan waktu itu setiap mendaki saya bawa tape yang pakai pita kaset itu toh. Waktu kejadian itu saya puter lagunya Metallica yang album Master of Puppets itu. Ya kayaknya itu Master of Puppets. Nah sampai di rumah kan otomatis itu lagu disetel lagi. Nah ketika disetel, si Metallica ini tetap nyanyi, tapi terekam juga suara-suara kami. Jadi ada suara seperti, loh Lek, kita kan sudah di sini, ini kan puntung rokokmu ini, kok kita kan bisa kembali ke sini, ini gimana gitu. Oh iya ini bungkus saya, bungkus coklat saya gitu. Itu berbunyi bersama. Jadi itu tidak mungkin karena begini. Kalau kita pakai tape recorder, kalau kita merekam otomatis bunyi aslinya hilang, digantikan bunyi yang kita hasilkan kan begitu. Nah ini enggak. Jadi kayak ada dua tape jadinya. Dua tape yang ya aneh ya, dua tape tapi kasetnya satu, kan jadi aneh. Jadi sampai sekarang pun saya tidak bisa menjelaskan seperti itu, bagaimana suara bisa masuk ke dalam kaset yang masih utuh lagunya gitu. Itu pengalaman saya tentang Oyod Mimang. Terus menurut Bapak itu untuk mengatasi Oyod Mimang kita harus gimana? Pengalaman saya terhadap Oyod Mimang ini kan ya terbatas, baru 3 kali ya. Jadi mungkin kiat saya tidak bisa dijadikan satu pedoman yang benar-benar valid. Tapi saya berpikir bahwa kondisi tubuh dan psikis itu harus dikembalikan dulu. Jadi kalau dugaan kita kurang minum ya minum dulu. Kalau kurang istirahat ya istirahat dulu. Kalau mulai hipotermia ya lakukan langkah-langkah untuk menangani itu dulu. Kemudian tetaplah happy, tetaplah gembira, jangan jadi takut, jangan jadi tertekan ya enjoy aja, nikmati aja perjalanannya. Kalau saya ambil sisi lucunya, lucu juga kita berjalan begini nih, muter-muter di satu tempat padahal nggak ada relnya. Kalau ada relnya kan kayak sepur yang muter di situ-situ aja ya. Ambil aja sudut pandang yang positif, jangan diambil takutnya. Nah kemudian tentu saja yang tidak boleh lupa juga berdoa. Tapi ingat, berdoa ketika kita tetap dicengkram ketakutan, tetap dicengkram ketidakpercayaan, itu tidak akan ada gunanya pada kondisi seperti itu. Jadi berdoa ini kan untuk mendapatkan kepasrahan. Tetapi dalam kepasrahan itu kita harus punya optimisme. Nah, optimisme itu dibangun dengan menjaga kondisi tubuh dan menjadi happy ya, tetap ceria, berpikir positif, itu saja. Gitu. Tidak ada hutan yang tidak bisa ditembus, tidak ada kabut atau badai yang tidak akan berlalu begitu.
Oke guys, jadi itu tadi cerita dari Bapak Alek. Dan kalau kalian yang punya pengalaman seperti itu bisa share di kolom komentar. Oke, kalau kalian juga masih ingin mendengar cerita-cerita mistis lainnya, tetap saksikan di Diah Tombok Channel segmen Tragis Cerita Magis. Sampai jumpa.